warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Novia Farnisa dengan NIM 190811614 dari kelas Biologi semester 3. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sinta Novia Farnisa, saya sendiri, Nur Syahid, dan Anissa Nurhayati. Kami akan mempresentasikan mengenai struktur dan perkembangan organ indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera, terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak yang ikut serta dalam tanggapan indera. Pada umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Alat indera merupakan suatu alat tubuh yang mampu menerima rangsangan tertentu. Indera mempunyai sel-sel reseptor khusus untuk mengenali perubahan lingkungan, sehingga fungsi utama indera adalah mengenal lingkungan luar atau berbagai rangsang dari lingkungan di luar tubuh. Tiap-tiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang disebut koordinasi indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pada hewan vertebrata ataupun pada hewan invertebrata. Nah, hewan-hewan ini memiliki suatu alat indera, akan tetapi tidak semua makhluk hidup menggunakan semua alat inderanya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pada hewan Coelenterata, yaitu hewan berongga seperti ubur-ubur, memiliki sel-sel pigmen dan sel sensori yang peka terhadap cahaya, serta sejumlah tentakel sebagai alat peraba. Obelia, terdapat sel-sel sensorik yang tersebar di permukaan tubuh, terutama pada daerah tentakel. Nah, pada Obelia ini, peka terhadap rangsang sentuhan, dan medusanya terdapat indera penglihat, yaitu berupa bintik mata. Selanjutnya, yaitu sistem indera pada Annelida. Contohnya pada cacing tanah. Indera cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsang cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, dan tidak dapat membedakan warna. Indera penerima rangsang cahaya pada cacing tanah tersusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung, yaitu dorsal. Tanggapan atau respon cacing tanah ketika menerima cahaya yang kuat ialah menjauhi sumber cahaya. Nah, hal ini merupakan bentuk adaptasi cacing tanah yang menyukai tempat-tempat yang teduh dan lembab agar permukaan kulit tetap basah dan lembab. Indera lain pada cacing tanah yang telah diketahui berkembang dengan baik yaitu indera pengecap. Melalui indera pengecap, cacing tanah dapat membedakan kol hijau dan kol merah atau seledri dan wortel. Cacing pipih, misalnya planaria, mempunyai sepasang bintik mata yang peka terhadap cahaya. Meskipun tidak dapat digunakan untuk melihat, kedua bintik mata tersebut dapat membantu planaria untuk mengenali lingkungan. Pada kedua sisi tubuh bagian depan atau anterior juga terdapat indera penerima rangsang yang dapat membantu planaria menemukan makanan. Yang ketiga yaitu sistem indera pada Arthropoda. Insekta atau serangga merupakan salah satu anggota dari Arthropoda. Alat indera yang penting pada serangga antara lain adalah mata majemuk dan mata sederhana, compound and simple eyes. Chemoreceptor sebagai alat pencium pada antena dan alat perasa pada mulut, serta berbagai bulu-bulu tactical. Beberapa jenis dilengkapi alat penghasil dan penerima bunyi. Serangga memiliki 4 macam alat indera yang berfungsi secara baik, yaitu indera penglihatan, indera pembau, indera peraba, dan indera menangkap getaran suara. Indera penangkap suara disamakan dengan indera peraba dan pembau karena menggunakan alat yang sama. Indera penglihatan pada serangga ada 2, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Ada juga serangga yang mempunyai keduanya. Mata tunggal atau ocelli merupakan unit tunggal dari mata majemuk. Mata majemuk terdiri dari ribuan mata kecil yang disebut omatida. Tiap omatida berdiri sendiri tanpa memperdulikan omatida yang lainnya. Ada 2 macam mata majemuk, yaitu mata majemuk aposisi adalah mata majemuk yang menyampaikan apapun yang dia lihat ke otak. Yang kedua, mata majemuk superposisi, yaitu mata majemuk yang menghasilkan satu bayangan penuh pada retina, seperti mata manusia. Pada serangga, indera peraba dan pembau adalah sungut dan antena. Pada ujung antena terdapat alat penangkap getaran suara. Antena pada serangga terletak pada salah satu ruas kepala di atas mulut dan dapat digerak-gerakan. Ruas pertama antena yang disebut scapus melekat pada kepala. Ruas keduanya disebut pedicel dan ruas-ruas berikutnya secara keseluruhan disebut flagellum. Baik, cukup sekian presentasi dari saya yang kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Nur Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati dengan NIM 19081061177. Saya dari kelas Biologi semester 3. Saya akan melanjutkan materi mengenai sistem indera pada hewan invertebrata. Sistem indera pada Echinodermata. Echinodermata hanya memiliki alat indera khusus berupa sistem indera taktil dan chemoreceptor.
pada kelas Asteroidea atau bintang laut, organ sensori terdiri atas organ taktil atau indera peraba terdapat di permukaan tubuh, dan bintik mata terdapat pada ujung masing-masing lengan. Ini berfungsi untuk membedakan mana yang gelap dan mana yang terang. Organ kelamin Asteroidea ini terpisah, fertilisasi eksternal dan terjadi sebelum musim panas tiba. Larvanya disebut bipinaria. Pada kelas Ophiuroidea tidak mempunyai pedicellaria dan anus. Mulutnya terletak di pusat tubuh dan dikelilingi oleh 5 kelompok lempeng kapur yang berfungsi sebagai rahang. Yang selanjutnya ada kelas Holoturoidea. Holoturoidea memiliki mulut yang dikelilingi oleh 10-13 buah tentakel yang dapat dikeluar masukkan. Di bawah kulit luar, epidermis, terdapat kulit dalam, dermis, yang tebalnya berbeda pada tiap jenis teripang. Di bawah lapisan dermis terdapat otot sirkulasi dan 5 otot longitudinal tunggal yang terdapat pada genus Apodida, Elasipoda, dan Dendrochirotida. Holoturoidea bersifat dioikos, yakni terdiri dari individu jantan dan betina, namun tidak terlihat adanya dimorfisme kelamin. Perbedaan hanya terlihat dengan melakukan pengamatan terhadap gonadnya. Gonad jantan berisi spermatozoa dan gonad betina berisi sel telur. Nah, selanjutnya ada kelas Crinoidea. Bagian mulut pada kelas Crinoidea ini berbeda dengan spesies lain dari kelas Echinodermata lainnya, yaitu menghadap ke atas. Anus terletak di daerah tonjolan dekat mulut. Tubuh atau kelopak ditutupi oleh kulit yang mengandung lempengan zat kafur dan mempunyai jenis kelamin terpisah. Selanjutnya ada sistem indera pada filum Platyhelminthes. Beberapa jenis cacing pipih memiliki sistem penginderaan berupa oceli, yaitu bintik mata yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya. Bintik mata tersebut biasanya berjumlah sepasang dan terdapat di bagian anterior. Seluruh cacing pipih memiliki indera meraba dan sel kemoreseptor yang di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga, statocista atau pengatur keseimbangan, dan reseptor atau organ untuk mengetahui arah aliran sungai. Selanjutnya ada sistem indera pada filum Nemathelminthes. Alat indera yang utama pada Nemathelminthes ini adalah papilla, bristle atau ampid, labilla papillum, dan cephalic papilla adalah penonjolan kutikula yang berisi benang saraf atau nerve fiber dari saraf papilla. Sensori bristle biasanya terdapat di mana-mana pada permukaan tubuh. Ampid ialah invaginasi dari kutikula yang buntu. Diduga fungsi ampid sebagai kemoreseptor. Beberapa jenis mempunyai mata yang terletak pada sisi parisi, termasuk bentuk pigmen cup dan lensa berasal dari kutikula. Yang selanjutnya ada dari sistem indera pada filum Mollusca. Nah, gurita merupakan anggota dari Mollusca, termasuk dalam kelas Cephalopoda. Gurita memiliki penglihatan yang baik. Pupil gurita terbentuk seperti lubang celengan, sehingga dikhawatirkan menderita kelainan refraksi berupa astigmat. Tapi ternyata tidak jadi masalah bagi gurita yang berburu dengan penerangan yang kurang. Mata gurita bisa dibedakan polarisasi cahaya, tapi sepertinya buta warna.
dua organ khusus yang disebut statosit yang terhubung dengan otak berfungsi sebagai alat pendeteksi posisi horizontal. Orientasi mata gurita dijaga oleh gerak otonomik atau gerak refleks, sehingga dukaan pupil selalu horizontal. Gurita memiliki indera perasa yang luar biasa tajam. Alat hisap dan lengan gurita lengkap dengan kemoreseptor, sehingga gurita bisa merasakan benda yang disentuh. Lengan-lengan gurita memiliki sensor tekanan untuk mendeteksi lengan mana saja yang sedang dijulurkan, tapi memiliki kemampuan proprioseptif atau perasaan posisi dan pergerakan badan yang sangat rendah. Sensor tekanan tidak cukup memberi informasi ke otak perihal posisi badan dan lengan gurita. Sebagai akibatnya, gurita tidak memiliki kemampuan mengenal benda secara 3 dimensi dari benda yang disentuhnya. Gurita bisa merasakan variasi tekstur pada benda yang disentuh, tapi tidak bisa memandu ke informasi untuk menerka bentuk benda yang sedang disentuh. Nah, selanjutnya selain dari gurita ada juga bekicot. Bekicot mempunyai 2 pasang antena. Pada sepasang antena yang panjang, ujungnya terdapat mata sebagai indera penglihat, dan sedangkan sepasang antena yang pendek berfungsi sebagai indera peraba. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahid, NIM 1908106163. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai struktur dan perkembangan sistem organ indera pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu pada mamalia. Pada umumnya, semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera, yaitu hidung, telinga, mata, lidah, dan kulit. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat tinggi, yaitu kucing, anjing, dan kelelawar. Pada kucing memiliki 3 macam alat indera istimewa, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba. Mata kucing dapat melihat dengan baik meskipun dalam keadaan gelap. Dalam keadaan demikian, sinar matanya berwarna hijau. Warna hijau itu berasal dari pantulan suatu lapisan di bagian belakang matanya. Pendengaran kucing sangat tajam karena daun telinganya mampu menangkap getaran bunyi yang sangat banyak. Kucing juga memiliki kumis yang panjang dan kaku sebagai alat indera peraba yang sangat peka. Anjing memiliki indera pencium dan pendengaran yang sangat baik. Daya pencium yang sangat tajam membuat anjing mampu mengikuti mangsanya sampai beberapa kilometer. Anjing pelacak dapat menemukan persembunyian seorang penjahat dengan mencium jejaknya. Telinga anjing juga dapat digerakkan dan ditegakkan sehingga mampu menangkap getaran bunyi dengan sangat baik. Indera pendengaran kelelawar sangat baik, namun indera penglihatannya kurang berkembang. Ketika terbang di malam hari, kelelawar mengeluarkan sebuah bunyi yang namanya bunyi ultrasonik yang tidak dapat didengar oleh manusia. Gelombang bunyi yang dikeluarkan ini akan mengenai mangsa atau rintangan di sekitarnya dan akan dipantulkan kembali kepadanya. Pantulan gelombang bunyi tersebut diterima oleh telinga kelelawar yang berukuran besar. Kemudian disampaikan ke pusat pendengaran di otak. Melalui cara inilah kelelawar mengetahui keberadaan mangsanya atau rintangan di sekitarnya. Prinsip semacam ini juga dipakai oleh manusia dalam membuat radar. Yang kedua yaitu sistem indera pada apes. Indera penglihatan dan indera keseimbangan pada apes berkembang sangat baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan apes dapat terbang lurus, menukik, ataupun membelok dengan cepat. Indera keseimbangan pada apes terletak dalam rongga telinga dan berhubungan langsung dengan otak kecil.